Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau ada hal-hal yang di dunia ini terasa nyata banget bagi kamu, tapi nggak bisa dijelaskan secara akal pikiran kamu? Hari ini kita akan bahas pelan-pelan. Halo teman-teman, perkenalkan saya KDA. Selamat datang di channel saya Teja Kencana. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai tentang misteri ataupun sedikit pengantar tentang cara kerja ilmu spiritual, ilmu kebatinan, ataupun sering akrab disebut dengan ilmu metafisika. Sebelumnya, tenang, ini video bukan untuk ngajak debat, juga bukan untuk menantang sains. Sebaliknya, kita akan coba memahami batasnya masing-masing. Pertama, kita akan berbicara, apa itu metafisika? Sederhananya gini, kalau kita bicara fisika, ya, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam, baik dari segi materinya, maupun dari segi daya ataupun energinya. Nah, sederhananya, ilmu fisika itu adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang bisa kita lihat, kemudian bisa kita ukur. Ya, such as benda, energi, dan alam semesta. Nah, what about metafisika? Metafisika, dia cenderung membahas hal-hal yang abstrak, tidak terlihat, tidak bisa dipegang, but bisa dirasakan, you can feel it. Nah, kata meta itu sendiri, meta ya, artinya bisa dikatakan dibalik, atau melampaui, atau dalam bahasa Inggrisnya beyond, atau juga bisa diartikan behind, di belakang. Jadi, metafisika itu semacam sesuatu yang melampaui apa-apa yang dipelajari dalam ilmu fisika, gitu. Kalau dalam bahasa uniknya ya, metafisika itu mencari tahu apa yang ada di balik kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Nah, masuk ke poin berikutnya, mengapa spiritual ya sering dikaitkan dengan metafisika? Kenapa ilmu gaib, ilmu supranatural saya katakan sebagai ilmu metafisik gitu kan. Tidak cuma saya, dan beberapa orang juga sering mengatakan atau menyebut ilmu supranatural sebagai ilmu metafisik. Nah, dalam ilmu spiritual ataupun ilmu kebatinan, itu akan sering berbicara soal energi, kemudian berbicara soal ketenangan batin, kemudian berbicara soal kekuatan yang tidak kasat mata. Nah, oleh karena itulah banyak orang menyebutnya sebagai bagian dari metafisika. Ingat, bagian dari metafisika. Bukan berarti bukan berarti ilmu metafisika itu adalah ilmu supranatural, tidak. Tapi ilmu supranatural adalah bagian dari ilmu metafisika. Bukan berarti semuanya sama, tapi wilayahnya antara supranatural dan metafisik ini berdekatan atau lebih tepatnya berkaitan. Jika metafisika bertanya apa hakikatnya, spiritual itu akan bertanya bagaimana cara merasakannya atau bagaimana cara menggunakannya. Nah, masuk ke bagian ketiga, kita akan berbicara soal energi halus yang dibicarakan, karena ketika kita berbicara soal ilmu supernatural atau ilmu metafisik, seringkali yang diceritakan oleh orang-orang adalah ketika seorang melakukan ritus tertentu ataupun membaca mantra tertentu, kemudian secara ajaib terjadi sebuah efek tertentu. Nah, bisa terasa ajaib, bisa terasa seperti seseorang itu melakukan keajaiban dengan ilmu supernatural, itu karena kita tidak mengetahui prosesnya, kita tidak mengetahui rantai proses bagaimana ilmu supranatural atau ilmu metafisik itu bekerja. Nah, sebenarnya saya bilang di awal tadi, setiap ilmu supranatural adalah ilmu untuk mendayagunakan yang namanya energi. Nah, energi ini secara spesifik, secara umum disebut energi halus. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin banyak kawan-kawan yang menyebut
subtle energy, ya, subtle energy, energi halus. Nah, di berbagai budaya, tidak hanya di Indonesia, sebenarnya energi halus atau subtle energy ini punya banyak nama dan diteliti di banyak negara. Kalau di Indonesia diteliti apa enggak, saya tak mau berkomentar banyak. Di Cina, energi ini ada disebut dengan Qi, sedangkan di India disebut Anjala. Di negara Oman disebut dengan Baraka, sedangkan di Korea Utara yang notabene berhaluan komunis absolut itu disebut dengan Hwasong. Nah, yang mana Hwasong ini di sana dianggap sebagai energi dari entitas antah berantah. Antah berantah maksudnya tidak diketahui dari mana. Namanya beda, ada Qi, ada Panjal, ada Baraka, ada Hwasong, ada subtle energy, tapi maksudnya hampir sama, yaitu merujuk kepada energi yang sangat halus ataupun subtle energy. Disebut halus karena satu, tidak kelihatan, dua, tidak selalu bisa dijelaskan, tiga, efeknya dirasakan oleh sebagian orang. Nah, secara sains, secara fisika, secara umum, kita mengenal ada yang namanya the fifth substance, ya kan, atau substansi kelima. Nah, the fifth substance ini juga dikenal dengan istilah ether. Ether ya. Nah, ether ini definisi yang diajarkan oleh guru saya adalah energi serupa cahaya tanpa warna yang berbasis gelombang dan merambat melalui dimensi hampa tanpa adanya gesekan ataupun gerakan materi, yang seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan oleh gelombang itu sendiri. Nah, di situ bedanya. Nah, di situ tadi saya katakan energi serupa cahaya tanpa warna. Nah, sebenarnya di sini maksudnya adalah cahayanya itu terlampau terang sehingga nyaris tidak bisa dideteksi oleh penglihatan ataupun oleh alat penglihatan. Seperti itu. Nah, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kawan-kawan dari praktisi metafisik atau praktisi supernatural ada yang melihat warna ataupun cahaya dalam ritusnya ataupun dalam ketika mereka melakukan sebuah praktik supernatural, mereka melihat nih ada warna ini, energinya warna ini. Nah, kita akan bahas itu. Praktisi metafisik dengan kemampuan dasar dalam hal ini sensitivitas energi yang cukup dalam ritus ataupun aktivitas metafisiknya pasti, ya kan, pasti pernah melihat entah itu cahaya atau warna ataupun sensasi-sensasi tertentu di badan, entah panas, dingin, menjelas segala macam. Itu bisa diibaratkan seperti melihat jejak pesawat di langit. Nah, jadi kalau kita lihat pesawat ya, pesawatnya lewat kan ada jejaknya dia apa, chemtrail atau apalah, saya tidak ingat istilahnya. Nah, tapi ketika kita melihat jejak pesawat, ya, kita tahu itu jejak pesawat habis lewat, tapi yang kita lihat pada saat itu ialah bukan pesawatnya. Tapi yang kita lihat adalah bekas lintasan dari pesawat, gitu kan. Nah, begitu juga dari energi tadi. Ketika seseorang melihat penampakan energi berwarna merah atau energi berwarna ungu atau apa dalam ritus supernatural tertentu, sesungguhnya yang dilihat itu adalah siluet dari lintasan energinya. Energinya pernah melintas ke situ, entah sekali lewat ataupun bolak-balik, ya. Yang jelas yang dilihat bukanlah energinya secara langsung, tapi lintasan dari energinya. Energinya sudah lewat karena dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ya lintasannya dan jejaknya dan bekas lintasannya yang dilihat. Seperti itu. Nah, ada suatu titik di mana sains itu nanti akan berhenti meneliti tentang aether. Dikatakan bahwasanya aether itu bersumber dari entitas antah berantah ya. Dikatakan antah berantah juga karena entitas ini sangat sulit dijelaskan secara sains. Meski keberadaannya itu sangat-sangat diakui dengan adanya kematian dan kehidupan. Namun begitu, tidak ada yang pernah mengetahui di mana titik keberadaannya. Nah, titik ini adalah sebuah titik di mana sains akan selalu berhenti ketika membicarakan tentang sumber dari aether itu sendiri. Titik ini adalah nyawa ataupun roh. Nah,
entitas yang sulit dijelaskan secara sains atau yang disebut nyawa atau roh ini itu merupakan sumber dari aether. Dan ya penelitian ilmiah mengenai subtle energy akan selalu mentok pada keterbatasan pengetahuan tentang ruh atau nyawa. Sebelum lanjut, dari tadi saya ada berbicara soal penelitian ilmiah segala macam. Namun percayalah, penelitian-penelitian ini tidak akan pernah bisa kawan-kawan temukan di repositori ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang terpublikasi, karena kebanyakan penelitian ini ya seperti penelitian skala militer yang sifatnya rahasia, yang sifatnya kemudian tidak bisa dipublikasikan secara umum gitu kan. Bahkan tempo hari ketika saya bertanya kepada guru saya, bolehkah saya pergi ke lab yang meneliti tersebut, kemudian saya coba untuk baca nih gitu kan, baca risetnya gitu kan, kayak pergi ke perpustakaan lah. Itu saya harus membuat proposal dulu dan saya harus membuktikan bahwasanya saya layak untuk berkecimpung di penelitian itu, baru saya diizinkan. Karena memang sejak awal riset itu juga rahasia seperti itu. Jadi yang perlu kawan-kawan ketahui juga, tidak semua riset yang dilakukan di muka bumi ini itu dipublikasi seperti itu. Nah, balik soal tadi keberhentian sains ketika meneliti ether, ya kita tahu there is life, there is death, ya kan? Ada hidup, ada mati. Tapi bagaimana nyawa itu bekerja, ya sebagai dia yang memberikan sesuatu itu hidup atau mati, daya hidup atau daya mati. Bagaimana nyawa bekerja sampai sekarang masih misteri, ya. Tapi bagi yang umat Muslim, di dalam Al-Quran selalu disebutkan bahwasanya ruh itu urusan Tuhan dan manusia tidak diberi pengetahuan melainkan sangat sedikit. Dalam surat Al-Isra ayat 85. Yang artinya ada beberapa hal ataupun ada hal-hal yang memang bukan untuk dijelaskan sepenuhnya. Untuk kita imani, tapi bukan untuk dijelaskan sepenuhnya. Kita meneliti energi aether boleh, kita mendayagunakan energi aether boleh, kita meneliti asal dari energi aether boleh, tapi ingat, akan ada suatu titik di mana manusia tidak akan bisa menembusnya, karena itu memang sudah kodratnya hanya Azza wa Jalla yang tahu. Nah, kalau ada yang bertanya nih gitu kan, tadi kan saya bilang aether itu akan bersumber dari ruh gitu kan. Nah, kemudian ada mungkin praktisi supranatural yang membawa batu mungkin batu kerikil ya, bukan apa, ataupun bahkan logam. Atau seperti metal seperti ini ya, benda mati seperti ini. Dan kemudian dia bertanya, Mas, tadi kan katanya aether itu akan bersumber dari roh. Lalu coba jelaskan kenapa benda ini memiliki aura, memiliki energi gitu kan. Dan kenapa benda-benda di alam semesta ini seluruhnya memiliki energi gitu. Sudah rahasia umum bagi semua praktisi supernatural bahwasanya everything, semuanya yang ada di muka bumi ini itu memiliki energi. Mau benda mati, mau sesuatu yang kita katakan benda mati, mau itu sesuatu yang katakan benda hidup. Mau manusia, mau pohon, binatang, batu kerikil, air, you name it lah, semuanya. Bahkan mungkin ya benda-benda seperti ini, kalau misal diamati dengan seksama akan ada energi dipancarkan olehnya. Bagaimana benda mati bisa punya energi? Maka jawabannya juga bagi yang Muslim, Al-Quran sudah memberikan jawabannya dalam surat Al-Isra ayat 44, yang terjemahannya kurang lebih, langit yang 7, bumi dan segala isinya itu bertasbih kepada Allah. Ya, segalanya itu bertasbih mensucikan Allah, yang artinya ya, tidak ada yang benar-benar mati dan tidak ada yang benar-benar tanpa energi. Ya, hanya kita yang tidak diberi cukup kemampuan untuk memahaminya. Karena pertanyaannya, bagaimana sesuatu itu benar-benar mati ketika Al-Quran itu menyatakan benda ini bertasbih kepada Allah gitu. Ya, saya nggak lihat kerikil ya, mungkin lebih nyaman kalau saya nunjukin kerikil ya. Ya kan?
benda-benda ini ya kan selalu bertasbih kepada Allah, dan nanti di padang mahsyar mungkin dia akan bersaksi, saya dulu pernah gini 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 gitu kan. Ini benda pernah saya pakai untuk entah untuk kebaikan, entah untuk kemaksiat gitu kan. Nah, bagaimana dia bisa bertasbih, bagaimana dia bisa bersaksi nanti ketika ini adalah benar-benar benda mati. That's impossible. Yang artinya benda yang kita anggap benda mati pun pada dasarnya tidak pernah benar-benar mati. Nah, dalam hal ini sains itu tidak akan pernah bisa melampaui maha cerdasnya Allah Azza wa Jalla. Akal manusia terbatas, dan memaksakan akal melewati batas itu akan sering berakhir dengan merusak akal. Banyak peneliti yang mencoba memaksa menjelaskan ruh secara sains, dan pada akhirnya akan selalu mentok. Kalau nggak mentok, penelitinya stres ya, atau mengalami gangguan jiwa, bahkan kabarnya juga ada yang sampai berakhir dengan bunuh diri. Bukan ilmunya salah, bukan metode penelitiannya yang keliru, tapi barangkali karena melanggar batas yang tidak boleh dilampaui berkaitan dengan ruh tadi. Oke, jadi kawan-kawan yang terutama kawan-kawan yang awam dengan ilmu metafisik, setelah melihat video ini harusnya sudah mulai memahami bahwasanya ilmu supernatural atau yang saya sebut dengan ilmu metafisik tadi tidak terjadi secara ajaib. Orang membaca mantra kemudian menghasilkan efek, orang menggunakan media tertentu kemudian ada efek tertentu yang ya sekilas tampak ajaib, sebenarnya memiliki rantai proses tertentu, dan dia melibatkan energi halus yang disebut dengan berbagai macam hal tadi, atau secara fisika itu disebut dengan aether. Nah, tentang bagaimana mantra bisa kemudian memunculkan, bisa mengendalikan atau memunculkan aether tadi, itu akan kita bahas di video lain kali. Nah, sebagai penutup, spiritual, sains, dan iman itu bukan untuk saling menjatuhkan. Masing-masing punya tempat, masing-masing punya wilayah kerja, masing-masing memiliki kaitan satu sama lain. Saat kita sampai pada batas pemahaman tertentu, ketika kita belajar, mungkin di situ kita akan belajar satu hal, yaitu rendah hati atau humble. Kalau video ini terasa menenangkan atau membuka sudut pandang baru bagi kawan-kawan, silakan like, share, dan subscribe. Kita akan ngobrol pelan-pelan, kita akan bahas lebih dalam, tapi tetap waras. Stay tune, tetap di Teja Kencana.